Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories dan semua peternak dan praktisi kesehatan hewan di Indonesia, pada hari ini hari Senin tanggal 22 Desember tahun 2025, kami Mayer Laboratories, saya Daerah Muhammad Burhan akan launching produk untuk mencegah penyakit PMK, LSD, kemudian BEF dan penyakit virus lainnya. Jadi karena kalau harga vaksin mahal, makanya saya menciptakan, memformulasikan bioimun. Jadi untuk ini adalah imunomodulator. Kalau ini secara ilmiah lebih efektif daripada vaksin. Kenapa? Karena kalau vaksin itu impor, belum tentu homolog atau belum tentu serotipenya sama dengan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana mekanismenya bioimun ini? Mekanisme bioimun ini adalah, jadi yang namanya di lapangan, contoh sekarang kondisi PMK, selalu ada virus PMK. Dengan pemberian bioimun ini, artinya sapi itu pasti terinfeksi oleh virus di lapangan. Dengan pemberian bioimun ini, sapi akan distimulus atau dirangsang oleh bioimun ini untuk menghasilkan antibodi untuk melawan virus yang ada. Jadi ini tubuh langsung memang didorong, distimulus untuk menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi virus yang ada di lapangan. Ya, bioimun ini. Nah, komposisinya adalah satu imunomodulator. Jadi memang modulator atau stimulan penghasil antibodi terhadap agen penyakit yang ada di lapangan. Kemudian mengandung B12 dan vitamin E. Kenapa B12? Karena apa? Intinya darah. Jadi volume darah, jumlah darah itu berkaitan sama katakanlah istilahnya metabolisme secara sistemik. Termasuk katakanlah situasi antibodi. Jadi makanya darah ini harus, produksi darah ini harus stabil. B12 ini komponen pembentuk sel darah merah. Darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin membawa oksigen untuk metabolisme. Kemudian 2, 3 vitamin E. Vitamin ini sebagai antioksidan. Saat terjadi katakanlah infeksi, itu ada kerusakan sel, kemudian metabolisme naik dan sebagainya, mengakibatkan banyak rusaknya sel. Dengan adanya antioksidan ini, residu atau metabolit daripada hasil metabolisme ini akan diproteksi. Jadi kerusakan sel akibat proses metabolisme itu menjadi menurun karena mengandung antioksidan. Nah, dosisnya ini adalah, ini lebih dosisnya ini 10 mili per 200 kg berat badan. Maksimal sampai 200 kg sampai 15 mili. Jadi kalau secara umum per 400 kg dia butuh 25 mili. Cukup diberikan sekali. Nah, terus bagaimana kalau dengan vaksin bisa? Jadi contoh kalau habis divaksin diberikan ini akan meningkatkan produksi antibodi. Jadi vaksin itu kan masukkan bibit penyakit atau antigen. Tubuh akhirnya merangsang untuk menghasilkan antibodi secara alamiah, secara fisiologi. Nah, dengan pemberian bioimun ini distimulus lebih cepat. Nah, makanya kapan pemberiannya? Nah, kalau paling tepat 3 hari sebelum divaksin atau 3 hari setelah divaksin. Terus bagaimana kalau enggak vaksin? Kalau saran saya sebagai dokter hewan, karena vaksin juga tidak menjamin, tidak usah divaksin, cukup berikan bioimun. Karena vaksin harganya mahal, 1 dosis di atas 80.000, kasihan. Nah, kemudian khususnya untuk sapi yang mau ditransportasikan, itu contoh sapi-sapi dari daerah yang banyak wabah PMK, mohon maaf, di Jawa Tengah contohnya. Itu lebih baik sebelum berangkat kasih rumput dulu yang kenyang, setelah itu kasih bioimun dulu. Nanti akhirnya khawatirnya dia itu sudah carrier,
udah masa inkubasi PMK, dia dengan bioimun langsung tubuh menghasilkan antibody sehingga akhirnya tidak muncul klinis PMK. Jadi ini menangnya bioimun. Jadi kalau bioimun ini ya termasuk secara ilmiah ini sangat hebat lah, karena mencegah PMK, kemudian mencegah BEF, mencegah LSD sesuai dengan virus yang ada di tangan, karena dia menstimulus dan ini direct, karena ini jadi langsung, bukan seperti vitamin gitu. Kalau vitamin kan dia tidak langsung metabolisme naik dulu, enggak, tidak, ini memang langsung ke sel target yang namanya ada sel T. Pada saat itu dia menghasilkan imunoglobulin langsung. Jadi ini langsung masuknya ke sistem kekebalan tubuh. Jadi langsung merangsang ke sistem kekebalan tubuh. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.